Ayo kita intip usaha rumahan punya bapak ini teman-teman. Nah, jangan lupa yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Mungkin teman-teman yang mau memulai mencoba usaha atau yang barusan terkena PHK, pengurangan karyawan, mungkin bisa kita ambil contoh atau hikmah dari bapak ini. Beliau dulu juga bukanlah seorang pembisnis ataupun pengusaha ya teman-teman. Nah, beliau ini adalah pengusaha ubi celembu teman-teman, ataupun bisa dibilang ini ubi apa ya, ubi jalar ya teman-teman, tapi termasuk jenis ubi celembu, maksudnya bervarietas namanya ubi celembu. Ada banyak jenis-jenis nama ubi jalar teman-teman. Nah, ini kata beliau namanya ubi celembu. Mula-mula diiris-iris dan dicuci dulu ya. Beliau udah memiliki beberapa karyawan, cuma memang beliaunya ini termasuk orang yang termasuk giat ya teman-teman, jadi ikut membantu. Nah, ini termasuk usaha yang boleh dibilang membantu tetangga yang lagi nganggur, yang lagi nggak kerja. Ini adalah mesin potongnya, dimana beliau katanya kemarin itu mendesain ataupun merancangnya sendiri, habisnya mencapai 5 juta rupiah teman-teman. Ada juga yang harganya 3 juta, tapi disesuaikan deh dengan kualitas ataupun dengan besarnya ukuran sebuah mesin teman-teman. Nah, ini proses pencuciannya. Nah, ini proses pencuciannya seperti nyuci beras ya teman-teman, ataupun kalau kita mau masak ini dicuci untuk beberapa kali. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, waktu saya tanya apakah menggunakan kapur, katanya beliau enggak, itu pakai air biasa saja. Kalau pakai air kapur itu belum pernah katanya, tapi menggunakan air keran biasa saja. Nah, kata beliau itu untuk karyawannya itu digaji dengan mingguan ya teman-teman. Kan ada juga yang gaji per hari, ada juga per bulan. Beliau bilang itu ada yang gajinya per minggu atau juga per bulan juga ada, tapi mayoritas itu biasanya juga ada hutangan kayak kerja bangunan itu loh teman-teman. Nah, ini adalah karyawannya, terutama karyawannya itu asal mulanya itu tetangga. Dulunya dibantu oleh istri ya. Pertama itu asli mulai dari nol kata beliau, dan dikerjakan sendiri, dan ini ubinya dikirim dari luar kota. Satu hari itu bisa habis sekitar puluhan kilo teman-teman. Nah, biasa itu pengirimannya itu seminggu sekali kata beliau, dan harganya itu kadang harganya per kilo itu 3.000, ada yang 2.000, tergantung juga dengan cuaca. Pernah juga mencapai harga 5.000 deh, karena itu biasanya waktu-waktu yang sangat langka. Nah, ini adalah gula aren. Beliau itu beli gula arennya langsung dari petani ya teman-teman, gula merah. Nah, ini gula merahnya dicairkan dulu dengan air panas. Ini nanti dicampurkan ketika melakukan sebuah prosesnya, di tengah proses teman-teman, agar rasanya manis ya boleh dibilang. Nah, seperti ini teman-teman, ini proses penggorengan dan juga dengan air gulanya itu bersebelahan. Nah, seperti ini digoreng. Nah, nanti dikasih yaitu gula merah disiram teman-teman, agar rasanya itu manis ya, nanti supaya rasa cekermes apa namanya sih, sarang manis ya, sarang manis. Banyak berbagai nama jenisnya ya teman-teman, ada yang bilang cekermes, ada yang bilang cakar manis. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu disiramkan. Nah, disiramkan langsung di wajan air mendidihnya. Nah, seperti itu teman-teman juga bisa memulainya dari rumah ya, nggak usah banyak-banyak deh teman-teman. Coba aja dulu pertamanya itu 2 kilo ataupun 3 kilo, atau enggak waktu memiliki ubi jalar di rumah atau dikasih tetangga, coba dulu proses pembuatannya seperti ini teman-teman. Nah, nanti ditiriskan ketika gelembung-gelembung airnya ya, gelembung apa sih namanya, gelembung minyaknya sudah nggak ada teman-teman. Nah, habis itu baru ditiriskan, dan ini proses pencetakannya teman-teman, karena ini kan mau dijual nggak dimakan sendiri.
jadi udah ada cetakannya. Nah seperti ini, nah seperti itu ya. Nah, ini cetakannya juga beli online juga ada teman-teman ya, mungkin sekitar Rp50.000 dapat ya teman-teman cetakannya, atau Rp30.000. Saya belum cek di salah satu platform soalnya. Nah ini disusun rapi dulu teman-teman. Nah dibiarkan dulu supaya dingin ya. Nah ini disusun rapi agar mudah dibawa-bawa. Katanya juga ada juga yang membungkusnya nanti di rumah supaya tidak ribet di sini. Nah ini yang mencongkel ya, mencongkel ya, ini yang mencetaknya enggak cuman yang bentuknya peta ya, ini ada yang bentuknya bulat, maksudnya itu pencetakannya teman-teman. Nah ini adalah proses dari penyaringan minyak ya, soalnya kan nanti minyaknya itu kan turun ya. Nah, jadi ini minyaknya disaring kembali di apa di agar air minyaknya itu tidak berminyak gitu ya. Soalnya nanti kalau rasanya itu bisa berbeda kalau minyaknya terlalu banyak. Nah ini proses pengemasan. Nah pengemasannya itu kata beliau itu ada yang 15.000, ada juga yang harganya 10.000. Nah tergantung juga dengan reseller, harga reseller dengan harga jual di toko itu beda teman-teman ya, biasa kalau jual. Nah ini cara pengemasannya. Nah kata beliau itu awal-awalnya beliau itu menawarkan di warung-warung teman-teman, dititipkan di warung dengan modal yang cukup murah dulunya, karena dari ini ya, dari awalnya itu modalnya hanya beberapa kilo, nggak sampai 10-an kilo teman-teman. Dan proses penggilingannya juga nggak pakai mesin seperti ini teman-teman, tapi prosesnya itu manual itu ya, pakai serutan itu ya teman-teman ya, cukup melelahkan, namanya juga awal-awal. Kalau apapun usaha teman-teman, awal-awal itu memang sangat-sangat dibutuhkan mental. Makanya tidak semua orang itu bisa menjual ataupun menjadi seorang pedagang ataupun pengusaha, karena biasanya mereka itu kalah di mental. Sudah pertama jualannya itu pasti yang beli sedikit, belum banyak karena belum terkenal. Tapi kalau udah banyak konsumen yang mengenal dan rasanya sudah bisa bagus dan bersaing, biasanya itu akan lebih mudah menjual. Dan juga biasanya ya pakai brand ya, atau pakai logo teman-teman, supaya menggunakannya itu lebih produknya itu lebih terkenal. Nah kata beliau itu modal usaha itu yang penting adalah mental dan niatnya dulu, nggak perlu banyak modalnya. Usahanya itu yang pertama adalah niat dulu. Jadi kata beliau itu yang penting niatnya dan mentalnya. Kalau udah berniat dan mentalnya bagus, mudah-mudahan pekerjaannya juga akan bagus dan lancar. Dia udah mencapai omset yang lumayan besar teman-teman, puluhan juta per bulannya teman-teman ya. Seperti ini ya, ini ceker emas ataupun apa namanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu.